Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Pak Hakim dalam pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Silahkan dibaca dan dipahami, dan apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya dan selamat belajar. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada tumbuhan. Yang mana ada yang tahu gerak itu apa? Bergerak adalah salah satu ciri tumbuhan sebagai makhluk hidup. Tumbuhan bergerak secara pasif karena tidak memiliki alat gerak aktif seperti hewan dan manusia. Gerak pada tumbuhan timbul berdasarkan ada tidaknya rangsangan. Kemudian macam gerak pada tumbuhan ada yang namanya, yang pertama adalah gerak endonom, kemudian gerak higroskopis, dan yang ketiga adalah gerak esionom. Endonom adalah gerak yang rangsangannya berasal dari tumbuhan itu sendiri, dari dalam. Kemudian gerak higroskopis itu karena dipengaruhi oleh kadar air dalam sel. Dan yang terakhir adalah gerak esionom, adalah gerak yang dipicu oleh rangsangan dari luar. Nah, rangsangannya ini nanti ada 3 macam, yakni tropisme, nasti, dan taksis. Kemudian yang pertama, gerak endonom adalah tadi apa? Gerak yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak aliran sitoplasma pada tanaman Hydrilla verticillata. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah higroskopis. Apa itu? Gerak bagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh kadar air dalam sel. Contohnya adalah buah polong-polongan, ya. Itu ketika ada kadar airnya maka dia belum bergerak. Kemudian kadar airnya habis, kering gitu ya. Buah polong-polongan itu akan merekah, lah itu akan bergerak seperti itu. Itu adalah gerak higroskopis. Dan yang terakhir adalah gerak esionom, pengaruhnya dari luar. Nah, di sini ada tropisme, nasti, dan taksis. Yang pertama, tropisme. Apa itu tropisme? Adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Di sini ada 4, fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan tigmotropisme. Fototropisme dia dipengaruhi oleh cahaya. Misal ada cahaya matahari, maka dia akan mendekati cahaya matahari. Itu namanya fototropisme positif. Kalau negatif adalah sebaliknya. Selanjutnya adalah geotropisme, dipengaruhi oleh gravitasi. Berarti tumbuhan, contohnya adalah akar yang dia akan merambat terus ke arah gravitasi bumi. Itu namanya geotropisme. Kemudian hidrotropisme, dia akan mendekat ke air. Dan tigmotropisme adalah gerak dipengaruhi adanya sentuhan atau persinggungan. Nah, selanjutnya adalah nasti, adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Di sini ada 5, fotonasti, termonasti, tigmonasti, niktinasti, dan nasti kompleks. Yang pertama, fotonasti. Fotonasti dia dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya adalah bunga sepatu yang dia mekar ketika ada cahaya. Nah, pagi kemudian ada cahaya, dia akan mekar, dia akan bergerak. Kemudian yang kedua adalah termonasti, dipengaruhi oleh suhu. Contohnya adalah bunga tulip yang dia bermekaran di musim semi. Kemudian tigmonasti atau seismonasti karena adalah persinggungan atau sentuhan. Contohnya adalah putri malu yang ketika dia dipegang dia akan menutup. Dan yang selanjutnya adalah niktinasti. Ini contohnya adalah dipengaruhi oleh rangsangan pada waktu gelap. Contohnya mengatupnya daun tumbuhan polong ketika malam hari. Dan nasti kompleks ini lebih lanjut. Dan terakhir adalah gerak taksis. Di sini ada 3, fototaksis, kemotaksis, dan galvanotaksis. Apa itu taksis? Gerak seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan dari luar. Nah, di sini fototaksis, dia rangsangannya berupa cahaya. Contohnya gerakan Eugenia menuju arah cahaya. Jadi semua tubuh dari Eugenia ini dia akan mendekati cahaya. Tidak sebagian, tapi semuanya.
Kemudian kemotaksis dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya gerakan spermatozoid, tumbuhan lumut menuju arah sel telur. Karena sel telur dia mengandung zat kimia yang merangsang untuk datangnya spermatozoid. Kemudian galvanotaksis dipengaruhi oleh rangsangan berupa arus listrik. Contohnya gerakan ke arah kutub positif atau ke arah kutub negatif. Sehingga bisa disimpulkan perbedaan gerak pada tumbuhan. Yang bergerak pada tropisme itu adalah sebagian saja dari tubuh tumbuhan. Nasti pun juga sebagian, tapi taksis dia seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian arah geraknya tropisme, dia dipengaruhi rangsang. Kalau nasti tidak dipengaruhi rangsang, sedangkan taksis dia dipengaruhi rangsang. Ya, sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa mengunjungi YouTube channel Pak Hakim ini. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.